Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ammal istihza'u famaksuduhu ikhza'u ghairihi 'indan nas bi ikhza'i nafsihi 'indallahi wal malaikati wan nabiyyina. Adapun pengejekan, orang mengejek itu. Mengejek itu menyebutkan misalnya dengan sifat-sifat yang tidak baik, ya. Adapun sifat pengejekan, tujuannya itu apa? Famaksuduhu, maka tujuannya ikhza'u penghinaan. Ikhza itu fadhaha. Fadhihatun itu musibah. Fadhaha dia yang menciptakan itu. Artinya apa? Menghinakan. Ikhza'u ghairi, menghinakan kepada orang lain. 'Indan nas, di hadapan manusia. Menghinakan orang lain di hadapan manusia, koma, dalam kurung, tapi dia lupa, tutup kurung, bi ikhza'i nafsihi 'indallahi wal malaikati wan nabiyyin. Dia sendiri dalam kurung orang yang mengejek itu tutup kurung, menghinakan dirinya sendiri, koma, membuka kejelekan dirinya, koma, di hadapan Allah, koma, di hadapan para malaikat dan di hadapan para nabi. Paham enggak? Jadi dia ini ngejek orang, jelekkan orang lain di hadapan orang. Tapi dia lupa. Dia berbuat seperti itu berarti dia nunjukkan kepada Allah. Allah Maha tahu. Cuma di sini lebih penekanan gitu loh. Allah kan Maha tahu gimana keadaan orang. Jadi nanti seolah-olah dia ini ikrar di hadapan Allah. Bahwasanya aku ini jelek. Di hadapan malaikat aku ini jelek ya. Di hadapan nabiyin. Bukan nabi tok, nabiyin, para nabi. Aku jelek gitu. Menjatuhkan kepada orang, tujuannya menjatuhkan orang lain, tidak tahu dirinya sendiri yang jatuh. Itu. Intinya jangan khawatir. Semenjak berbuat baik, apapun prasangka orang itu ini tetap baik. Dan mereka, jangan ngomong Allah lah, Allah Maha Rahman Maha Rahim. Nabi bela orang seperti itu. Iya mana? Bela orang seperti itu. Apa contohnya? Kejadian kan sama Imam Ghazali kan? Gimana itu Imam Ghazali ketika itu dikatakan apa? Kitab Ihya ini adalah kitab yang penuh kebohongan. Kitab yang ini, kitab yang itu, kitab yang ini. Maka pada zaman itu, salah satu pemerintahnya itu memerintahkan untuk mengumpulkan kitab Ihya untuk dibakar. Jadi, minta untuk dikumpulkan, dibakar. Ini kejadian tahu nggak? Imam Ghazali sudah wafat ini. Imam Ghazali sudah wafat kejadian ini. Sudah. Subhanallah, setelah hal itu terjadi, si raja itu orang soleh sebetulnya. Cuma salah persepsi.
salah mengambil langkah, gitu lah. Diingatkan langsung sama Nabi. Cuma diingatkannya agak keras. Si pemimpin ini, karena orang soleh, mimpi Rasulullah. Mimpi Rasulullah, kemudian di situ di sampingnya ada satu orang. Ngatakan orang tadi itu, ya Rasul, ini ya Rasul, orang ini yang membakar kitabku. Ditanya, kamu siapa? Kata orang tadi. Aku Ghazali, yang kitabnya yang dibakar itu. Oh benar seperti itu. Benar ya Rasul katanya. Kamu harus kena had. Harus terkena had. Berupa apa? Dicambuk. Ngerti ini? Dicambuk. Dicambuk. Dalam mimpi. Bangun tidur, itu di punggungnya dia terasa cambukan, bekas cambukan ngecap. Bekas cambukan. So, ini loh bahayanya. Orang jadi baik, dibela. Hatta dia sudah wafat. Dibela sama Allah Subhanahu wa taala. Melalui nabinya, melalui ininya. Nah, kita orang jelekkan orang lain, apa tujuannya? Jatuhkan orang. Loh, salah. Ente sendiri yang jatuh, naudzubillah. Semoga dijaga oleh Allah. Ente sendiri yang jatuh itu. Bukan orang. Oh, ente sendiri yang seolah-olah ikrar sama Allah. Ya Allah, aku orang jelek ya. Kenapa? Dengan jelekkan orang. Nabi semuanya ya, 124.000 nabi, saksikan ya, aku orang jelek. Kenapa? Jelekkan orang. Di hadapan malaikat yang tidak tahu hitungannya kecuali Allah. Semuanya malaikat saksikan ya, aku orang jelek. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Faham ini ya? Makanya kata Imam Ghazali apa di sini? Falau tafakkaro fi husratihi wa khajalatihi yaumal qiyamati. Ya. Titik bawahnya. Makanya seseorang itu andai dia berpikir kerugian yang akan dia terima. Maka seandainya dia berpikir kerugian yang akan diterima, koma bawahnya, perasaan malu yang akan dia tanggung di hari kiamat. Perasaan malu yang akan dia tanggung di hari kiamat. Inda hamli sayyiati manistahza'a bihi ilaihi la'at hasyahu dzalik. Koma, ketika kelak dia harus menanggung segala kejelekan dan dosa. Dia harus menanggung segala kejelekan dan dosa dari orang yang diejek. Dari orang yang diejek. Koma, dari orang yang dihinakan kehormatannya. Dari orang yang dihinakan kehormatannya. Koma bawahnya, maka niscaya akan hilang akalnya. Adhasya itu adhaba aglu. Uta hilang. Akan hilang apa tadi? Akalnya. Jadi kalau mikir, ente kan, ya Allah, ente naudzubillah ya, naudzubillah. Ada orang dihinakan satu kampung. Satu kampung, pojok kono, saya pojok ini, dihinakan. Ini maling. Ini. Malunya itu gimana? Nah, kebanyakan lah, satu keluarga. Kebanyakan suami istri. Seorang suami megang kehormatan. Dengan kehormatan itu dia bisa memerintahkan kebaikan, mencegah perbuatan buruk. Dihinakan. Berapa banyak terjadi perceraian gara-gara apa? Istrinya ini ngelama. Ngelama kan kurang ngajar. Apa sih kurang ngajar itu? Menghinakan kehormatan. Itu kalau bahasa di Jawa ini ngelama. Loh,
Jangankan satu kampung, urusan di rumah tangga aja kita dihinakan, malu kok. Nah itu tidak mikir apa? Orang menghinakan orang lain. Nanti di hari kiamat diberi pengumuman, fulan bin fulan ini karena pernah menghinakan fulan, karena pernah ngejek fulan, maka dosanya fulan yang diejek itu diberikan kepada orang ini. Itu semuanya ngelihat. Gimana malunya, gimana kerugiannya. Ya kan? Makanya Nabi kan nyatakan, manil muflis. Siapa itu orang yang rugi? Tanya Nabi, siapa yang orang yang rugi? Katanya Nabi. Oh, orang yang perdagangannya ini tidak bawa hasil ya Rasul. Enggak. Orang yang terlilit utang ya Rasul. Bukan. Orang yang ini disebut dahu. Katanya Nabi, orang yang merugi itu, na'udzubillah, kelak di hari kiamat membawa segunung pahala. Ternyata dia mendolimi fulan, diberikan kebaikannya. Mendolimi fulan, diberikan. Mendolimi fulan, diberikan. Sampai habis, tidak ada sesuatu kebaikan yang bisa dia berikan kepada orang yang dihinakan. Maka diganti oleh Allah, keburukan orang yang dihinakan itu diberikan kepada dirinya, sehingga keburukan itu menjadi menggunung pula. Faham? Sampai habis. Sampai yang dulunya bawa segunung kebaikan berubah menjadi segunung keburukan, dosanya orang. Ya ikut dosanya uang yang tanggung itu. Nah, coba mikir ngono. Coba mikir. Gimana? Nggak mikir gitu loh. Nggak mikir. Menghinakan ini. Apalagi sekarang ditulis terus sama Allah. Allah, kuasanya Allah ditunjukkan loh. Ditunjukkan sama Allah. Apa? Ente main Facebook gitu. Nanti lihat. Beberapa waktu yang lalu nampak ini kan. Kejadian setahun yang lalu. Jangan tidur. Jangan tidur. Jangan tidur. Nggak boleh tidur ya. Nggak boleh apa? Nggak boleh tidur ya. Ngerti? Nggak boleh tidur. Nggak boleh. Tidur satu orang marah nanti. Nggak boleh tidur. Ngerti? Nggak boleh apa? Yang keras. Paham enggak? Nampak loh nih. Iya kan? Foto setahun yang lalu. Foto 2 tahun yang lalu. Bahkan kapan waktu itu buka gini, foto 9 tahun yang lalu. Allahu Akbar. Iki si urusannya menungso loh. Iso kerekam. Anak ketika ngelihat itu mikir gini. Ya Allah, iki isyarat ke Allah. Hati-hati loh. Seolah-olah Allah ngatakan apa? Ya hati-hati loh. Menungso bisa buat ngeluarkan apa-apa yang pernah terjadi 9 tahun yang lalu sama ente. Hati-hati. Jangan sampai dibudal loh ya. Na'udzubillah. Semoga dijaga oleh Allah ya. Semoga dijaga oleh Allah. Wa kana aula ayat hakamin nafsih. Ida sakhara inda nafarin qalilin. Wa arrada nafsahu li an yukhza ala mala'im minan nas. Dan sepatutnya dia ini yang tertawa dari dirinya sendiri. Kalau id sakhara inda nafarin qalin wa arrada nafsahu, ketika dia menjelekkan orang lain di hadapan orang sedikit. Wa arrada nafsahu, tapi justru dia menjerumuskan dirinya sendiri. Li an yukhza ala mala'im minan nas. Daripada dia dihinakan di hadapan orang banyak, tapi bukan dilaksanakan ini, bukan dilaksanakan. Wiskon lebih baik terhinakan depannya orang yang sedikit daripada terhinakan orang yang banyak. Bukan berarti ya ngono ndak apa wis. Jangan, bukan. Ini suruh mikir maksudnya gitu loh. Wis. Bahasanya gini. Meskipun kita dihinakan depannya orang 10 orang misalnya. Nafarin qalil.
jumlah orang sedikit atau kebanyakan ya, 5 orang lah. Perasaan kita malu enggak dihinakan? 5 orang. Dikatakan misalnya, oh, orang ini penipu. Tahu enggak? Tak sini. Orang ini penipu. 5 orang aja. Itu kan sakit hati kan? Menghinakan kan? Itu sebetulnya kalau seperti itu di dunia, enggak perlu sakit hati. Itu cukup tertawa aja. Kenapa? Karena ente kalau menghinakan orang, bukan nafar yang sedikit, bukan orang sedikit yang akan mentertawakan ente, yang akan menghinakan ente. Ribuan orang, awaliyin, wa akhirin, kelompok yang pertama, kelompok yang akhir, semuanya mata tertuju sama ente. Loh, anak enggak bisa. Orang ditanya, ente anak hinakan ya depan orang ya, 10 orang, anak hinakan. Oh, enggak apa-apa. Nah, kenapa harus hinakan anak? Punya salah apa anak? Marah kan? Enggak gini, anak akan fitnah ente. Anak katakan bahwasanya ente pecandu narkoba. Enggak banyak orang kok, 5 orang tok aja. Anak bilang, misalnya abah ente ta'al, iki anakmu pecandu narkoba. Ente marah enggak? Oh, akilek mani kan. Langsung tak antemi kan. Nah, kan gitu kan? Ini 5 orang loh. Gitu maksudnya Imam Ghazali ini. Kalau di depan orang sedikit aja, kita malu untuk dihinakan, harusnya tidak malu. Kalau ngelihat apa? Ngelihat di akhirat nanti. Paham maksudnya? Ngerti maksudnya? Ngerti ya? Bukan berarti dihinakan sungguhan, bukan. Ini jak pikir sama Imam Ghazali. Ya sungguh lah. Anak kemampuan nerang noi kok ngono, masa tidak paham? Bukan untuk dicoba. Ngerti Mam ya? Gitu maksudnya, wis. Beb, anak kan menyampaikan kebaikan, Beb. Kata Imam Ghazali apa? Wa ammar rahmatu fasanun. Titik ya bawahnya. Adapun kasih sayang itu baik. Ente kasih sayang baik enggak? Baik. Ente bantu orang. Ada orang misalnya butuh uang. Kesian, Rek. Misalnya apa? Oh, dia sakit. Oh, butuh uang. Taal. Ente ngasih uang kan? Baik enggak? Baik. Tapi lek pahala yojo. Kalau pahala jangan berikan orang. Eman, seakan kone. Gitu ke Imam Ghazali. Dan ya, tak bacakan dulu. Wa ammar rahmatu fahasanun. Walakin bita'arrudika linakli hasanatik ila hasanati takunu ahaqqa birahmati id hubita ajruka wa naqasat hasanatuk. Apa tadi? Baik. Koma, semisal memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Koma, bawahnya. Tapi jangan memberikan amal perbuatanmu tetapi jangan memberikan pahala amal perbuatan baikmu kepada orang lain dengan engkau apa? Memberikan amal perbuatan dengan engkau menghinakan orang lain. Dengan engkau menghinakan orang lain. Oh, nah. Dengan engkau menghinakan orang lain. Koma bawahnya, karena engkau lebih membutuhkan dan lebih berhak untuk mendapatkan kasih sayang. Koma, untuk mendapatkan rahmat. Oh, nah. Ketika
pahalamu diambil. Na'udzubillah. Ketika pahalamu diambil, koma, ketika perbuatan baikmu berkurang. Itu. Ya kan kita orang butuh kok. Makanya kita orang sholat sunnah itu. Sholat sunnah, apa sih tujuan sholat sunnah itu? Sholat sunnah itu untuk nembel kekurangan-kekurangan yang kita tidak sengaja. Mungkin kurang khusyuk, kita orang ditembel. Kita doa, masuk bulan Rajab sekarang ini, kita istighfar. Untuk apa? Bersihkan diri. Apakah Rajab tok istighfar? Ya enggak. Terus kapanpun untuk Rajab lebih ditekankan istighfar. Justru kita orang lebih banyak membutuhkan tambahan amal. Bukan malah amal kita diberikan sama orang lain. Makanya Sayyidina Hasan al-Basri, kalau memang ada orang yang berhak aku rasani, orang tua aku. Yo bapak ibuku. Lah kok iso? Karena anak dengan mengerasani bapak ibuku, amal perbuatan kan dikene bapak ibuku. Ya bukan berarti dilaksanakan, ini lagi bukan dilaksanakan ini. Ini gambaran puncak gitu loh. Ya tetap dosa. Nah, ini, ya apa sih? Orang butuh amal yang dikasih no. Di akhirat butuh kabeh loh. Butuh rahmatnya Allah, butuh kasih sayangnya Allah. Di dunia digambarkan kan? Ayo. Tuh. Kalau orang mikir, Joko, menang. Aku tas mani maca Quran nih. Lah iya kan gitu kan? Anak baru, ojo ngrasani wong, aku tas hadir majelis. Nah iya. Lah ada kasih orang. Lha kok kapan? Ndak ono kapan-kapanan wis. Sing luwih parah maning lek pas poso. Ngrasani wong, ojo, mari maghrib engko. Mari maghrib ya. Dipikir ngrasani lek posoan ndak oleh, lek mari maghrib ndak apa-apa. Ya, harusnya apa? Oh iya jangan. Anak baru puasa rek. Ya kok enak ndak mangan kok mangan ngombe, enak. Aku mari poso kok tadi kena wong. Dak. Gitu harusnya. Kalau mikir loh ya. Kalau orang itu mikir. Makanya orang itu tertutup akalnya ketika marah. Orang yang paling kuat, orang yang mampu meredam marah. Perhatikan sini. Nah ini ngeredam. Lo sawa. Kok pengen ngeredam loh. Apalagi sifat dasarnya manusia dimunculkan. Itu ngeredam sawa loh. Ngomong, ayo lihat sini ya. Ente dengarkan aja suaranya sudah berubah kan? Lihat sini. Itu kan berubah. Itu ngeredam sebetulnya. Lek durung ngampel ndak lego tak bener. Cuma wis ndak apa, tahu sekali, 2 kali gitu aja. Orang yang paling hebat itu orang yang mampu jaga diri, menahan ketika dia mampu meluapkan kemarahan dan ingat punya kekuasaan. Ya kita orang misalnya ngadepi sak batalion. Kita orang mangkel kan? Cuma kan kita orang mundur, bukan karena kita ojo ya anu inti, anak meredam kemarahan, bukan, inti wedi. Ya pantes lah. Ini ndak. Ente mampu melumpahkannya, ente mampu menjatuhkannya kemarahan tadi itu, tapi diredam. Dan ghadab, kemarahan, itu jalan yang paling besar untuk masuknya iblis. Marah, ngamuk, sampai kadang-kadang, naudzubillah. Ini Al-Quran, anak percaya kalau gitu. Bisa murtad tuh. Hatta dari siapapun. Sampai dikatakan apa? Kalaupun Nabi yang merintahkan aku tidak ingin, murtad itu. Murtad langsung naudzubillah. Kenapa? Mengejek kepada Nabi SAW. Tidak boleh main-main itu sama Nabi. Waktu marah. Iya. Makanya usahakan jangan marah.